Ya, yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara. Praise the Lord. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Untuk mengusutkan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Haleluya. Yes, Lord. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengawali firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Hosea 4. Haleluya. Kitab Hosea 4 ayat 6. Haleluya. Hosea 4 ayat 6 ya. Saya akan menunggu saudara sebentar, tidak apa-apa. Haleluya. Ya, judulnya di sana saudara ya, menentang imam dan bangsa yang tidak setia ya, tetapi judulnya seperti thumbnail yang saya sudah catatkan adalah ya, mujizat keajaiban firman Tuhan. Haleluya. Mujizat keajaiban firman Tuhan. Haleluya. Ayat ke-6 demikian firman Tuhan saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Haleluya. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya. Kata binasa, ya, itu bisa menceritakan tentang neraka, saudara. Binasa bisa juga diartikan dengan kematian. Tetapi kata binasa juga bisa diartikan dengan kemalangan, ya. Kemalangan, kesialan, ya, kegagalan, dan selalu jatuh, saudaraku, ya, tidak berhasil. Nah, umatku selalu gagal, sama saja. Umatku selalu gagal karena tidak mengenal Allah. Umatku selalu malang, ya, kemalangan karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Ya, malam hari ini Tuhan ingatkan kita agar kita tidak masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa binasa di sini bisa diartikan dengan kematian, ya, bisa diartikan dengan neraka, bisa diartikan dengan kemalangan, bisa diartikan dengan kesialan, bisa diartikan dengan kegagalan, bisa diartikan dengan selalu sakit dan sakit, ya, bisa diartikan selalu susah, hidupnya menderita terus, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena ternyata alasannya tidak mengenal Allah. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, tentunya saudara, apa yang saya pegang saat ini, yaitu Alkitab ini, saudara, Alkitab ini adalah perkataan Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, pertanyaannya, kita sudah mempunyai firman Tuhan, mempunyai Alkitab. Bahkan kita sering membacanya, tetapi apakah kita sudah mengenal Allah, saudaraku? Apakah kita sudah mengenal pribadinya Dia? Nah, ini yang jadi masalah. Banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen, ya, sering dengar firman Tuhan, tetapi tidak mengenal pribadi Allah. Alkitab ini adalah satu-satunya buku keajaiban, saudaraku. Sekali lagi, Alkitab ini adalah satu-satunya buku keajaiban. Tidak ada buku lain, saudaraku. Kitab-kitab lain tidak ada. Cuman satu-satunya Alkitab ini. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena cuman hanya di Alkitab ini saja, ya, Allah menciptakan, Allah menjadikan
dari yang tidak ada menjadi ada. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, ya, itu diciptakan dan dijadikan oleh Allah. Nah, ini semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah perkataan Allah, saudaraku. Firman Allah. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam Alkitab ini, ya, barang siapa yang masuk ke dalam firman ini, dia wajib mengalami keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya, saudara. Itu dia, ya. Jadi Alkitab ini adalah, sekali lagi, Alkitab ini satu-satunya buku yang ada di dalam dunia ini, yaitu buku keajaiban. Disinilah ditulis, ya, oleh penciptanya, yaitu Allah sendiri, ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Semua Alkitab ini menceritakan tentang keajaiban. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan burung-burung, saudaraku, bagaimana Allah menciptakan ikan-ikan di laut, dan bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Dan semua kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab ini adalah keajaiban. Ya, termasuk Yesus, ketika Yesus menjadikan air menjadi anggur, serta orang buta dapat melihat, orang lumpuh berjalan, dan juga orang mati dibangkitkan. Ya, ini semuanya adalah keajaiban, saudaraku. Jadi seharusnya setiap kita yang masuk ke dalam Alkitab ini, kita baca, haleluya, dan kita perhatikan, seharusnya kita semuanya yang masuk ke dalam Alkitab ini, kita juga ikut mengalami mujizat-mujizat, saudaraku. Tapi pertanyaannya, banyak sekali kita, ya, sudah mendengar banyak firman, tapi kita nggak mengalami apa-apa, saudaraku. Jadi seharusnya orang-orang Kristen, orang-orang yang memiliki Alkitab, itu wajib hidup dalam keajaiban. Ya, sekali lagi, jadi seharusnya orang-orang Kristen yang percaya kepada Alkitab ini harus hidup dalam keajaiban atau mujizat, saudara. Jadi betapa malangnya orang Kristen yang percaya kepada Alkitab tapi nggak percaya mujizat. Haleluya. Saya mau tanya, apakah saudara yang ikut di live malam hari ini, saudara percaya dengan mujizat? Kalau saudara percaya dengan mujizat, katakan saya percaya. Haleluya. Ya. Jadi malam hari ini seperti Hosea 4 ayat 6 berkata, saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, saudaraku. Ya, lama jadi orang Kristen, lama sudah pegang Alkitab, tapi tidak mengalami mujizat. Kenapa, saudaraku? Karena dia tidak mengerti ayat-ayat dan kebenaran firman Tuhan ini seperti apa. Banyak orang cuma hanya menyebutkan, mempercakapkan saja. Banyak orang cuma hanya mengucapkan saja, atau juga menghafal, saudaraku. Ya, hafal firman Tuhan, tapi tetap tidak mengenal kebenaran Allah, tidak mengenal pribadinya Allah, saudaraku. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku, ya, bahwa kita orang-orang Kristen harus bersyukur punya Alkitab ini, ya, karena disinilah kehidupan keajaiban selalu terjadi. Jadi seharusnya kita orang-orang yang percaya ini, ya, harus mengalami keajaiban demi keajaiban ketika kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, ya. Saya baca ulang sekali lagi karena ini pengajaran, saya harus mengulang-ulang agar saudara ingat, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, binasa. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Haleluya. Nah, seharusnya saudara, semua firman Tuhan yang saudara tahu, haleluya, yang saudara pernah dengar atau saudara hafal, firman Tuhan itu harus hidup di dalam dirimu, saudaraku. Ketika firman itu hidup di dalam dirimu, yang sering sekali terjadi adalah firman Tuhan itu tidak saudara izinkan untuk memimpin hidupmu, tapi engkau tetap menguasai, ya,
engkau tetap mengendalikan firman Tuhan itu. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah jadi apa-apa. Firman Tuhan itu tidak pernah membuat sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Makanya kita cuma hanya hafal ayat itu, makanya kita cuma hanya mendengar dan mengucapkan, tapi kita tidak mengalami apa-apa. Seharusnya saudaraku, setiap siapapun ketika firman Tuhan itu saudara dengar, kemudian firman Tuhan itu yang memimpin hidup saudara, saya percaya saudaraku, itu akan membuat satu keajaiban di dalam hidupmu. Nah, beberapa waktu lalu ya, pertemuan yang terakhir ya, bagaimana kita sudah belajar saudaraku di sana. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mau melakukannya saudaraku. Ya, kita harus action. Nah, sebelum saya teruskan saudara, saya ada kesaksian ya. Ini yang luar biasa sekali saudara. Ada seorang anak, dengar baik-baik ya, bagaimana firman Tuhan mengubah hidupnya. Ada seorang anak ya, anak ini masih anak SD saudara. Lalu dia sangat menyukai satu sekolah yang sangat berkualitas di Jakarta. Nah, dia bermimpi bahwa nanti ketika saya sekolah, saya mau di sekolah itu, gitu ya. Nah, lalu orang tuanya tidak keberatan karena orang tuanya kepingin anaknya pintar dan sekolah di sekolah yang bisa dikatakan berkelas dan favorit, saudaraku. Tentu sekolah itu karena dia berkualitas, uang sekolahnya dan semua biaya sekolahnya itu cukup mahal, saudara. Lalu ketika anak ini sekolah di sana, ya, dia punya teman-teman banyak di sekolah itu. Lalu dia mencoba untuk mengikuti saudara, dia belajar di sana. Apa yang terjadi saudara? Setiap hari ketika anak ini belajar, ikut di kelas, ya, gurunya selalu mengeluh karena anak ini sulit untuk mengikuti mata pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ya, lalu gurunya berjuang sekeras mungkin, sekuat tenaga saudara, untuk mendidik anak ini agar anak ini bisa mengikuti mata pelajaran yang ada di kelasnya. Ya, tetapi setelah gurunya mencoba saudaraku, tetap anak ini tidak bisa menangkap semua mata pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Haleluya. Lalu karena gurunya sudah berjuang saudaraku, kemudian gurunya menuliskan surat memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Lalu orang tuanya ini meresponi surat panggilan itu, kemudian wali kelasnya menceritakan kepada orang tuanya, ya, papanya yang datang ke sekolah. Kemudian gurunya, wali kelasnya berkata kepada papanya, dia bilang begini, "Pak, kami sudah mencoba semaksimal mungkin, ya, tetapi anak Bapak tidak bisa mengikuti hampir semua mata pelajaran yang diberikan oleh para guru yang ada di sekolah ini." Lalu orang tuanya berkata, dia ceritakan, "Oke, nanti coba saya beritahukan, saya nasihatkan anak saya agar belajar, agar serius belajarnya." Nah, lalu saudaraku, setelah papanya pulang, anaknya ini pun mulai sedikit sedih ya, karena dia mengecewakan orang tuanya. Orang tuanya cuma hanya bilang, "Semangat nak, belajar yang lebih rajin." Nah, sebenarnya anaknya sudah rajin belajar saudara. Dia suka sekolah, dia suka ke sekolah untuk belajar, tetapi kemampuan daya tangkap otaknya tidak begitu cepat seperti teman-teman yang lain. Dia selalu terlambat gitu ya. Lalu kemudian terus lagi dia belajar, dan gurunya masih tetap melihat anak ini tidak mampu untuk mengikuti mata pelajaran itu. Kemudian setelah sekian lama, kelasnya itu mengadakan
ulangan, saudara. Ya, ketika melakukan ulangan, guru wali kelasnya melihat bahwa nilai terendah di antara semua murid yang ada di kelas itu, anak ini yang ada di posisi itu, saudaraku. Ya, artinya anak ini mendapat nilai yang paling rendah, terendah di antara murid-murid yang lain. Kemudian ketika ulangan selesai, nilainya sudah dibagi, wali kelasnya kembali memanggil orang tuanya. Ya, ini peringatan yang kedua, saudaraku. Ya, lalu wali kelasnya bilang, "Pak, tolonglah anak ini lebih intensif lagi orang tuanya untuk membimbing di rumah, karena di sekolah kita cuma hanya bisa berapa jam." Ya, lalu orang tuanya ini menyepakati dan dia bilang, "Baik Bu, nanti kami akan coba untuk memberikan bimbingan lebih lagi di rumah. Nanti kami coba bantu untuk mengajari anak kami ini agar dia bisa mengikuti mata pelajaran apa yang diberikan oleh gurunya." Baik, gurunya kemudian senang, saudaraku. Ya, lalu pertemuan itu selesai. Kemudian orang tuanya tetap memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, tetap semangat nak, rajin belajar, papa percaya bahwa kamu pasti akan mampu mengikuti semua mata pelajaran yang ada di kelasmu. Nah, saudaraku, kemudian waktu berjalan terus, ya. Lalu waktu untuk ujian semester, saudara, ya, dilakukan. Anak ini sebenarnya sudah belajar keras di rumah, tetapi daya tangkap otaknya, saudara, ya, kecerdasannya, ya, di bawah rata-rata. Haleluya. Apakah Tuhan membuat dia bodoh? Tidak, saudaraku. Nanti kita lihat keajaibannya. Nah, ketika dia mengikuti semester, saudara, ujian semester, kalau tadi tuh ulangan mingguan, barangkali ulangan bulanan, ya, ini ujian semester per 6 bulan, saudara. Nah, ketika dia mengikuti ujian semester, apa yang didapati gurunya, saudaraku? Nilai terendah tetap anak ini yang mendapatkannya. Haleluya. Nah, gurunya sudah habis akal, saudaraku. Tidak punya alasan lagi. Padahal semua guru-guru sudah mencoba memberikan semangat, memberikan bimbingan, bahkan mengajari lebih lagi daripada murid-murid yang lain. Tetap anak ini tidak bisa mengikuti. Kemudian peringatan ketiga, saudaraku, ya, orang tuanya dipanggil lagi. Lalu gurunya bilang, "Pak, bagaimana ini? Anak kita ini sebenarnya tidak sanggup mengikuti mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Ya, lebih baik saran kami agar anak ini dipindahkan saja, Pak, di sekolah yang lebih sederhana, di sekolah yang belajarnya itu tidak terlalu keras seperti di sekolah ini." Mendengar itu, anak ini langsung murung, saudara. Dia mulai menangis karena dia pikir, wah, ini saya akan gagal untuk sekolah di sini. Saudaraku, orang tuanya pun sempat kecewa. Ya, sudahlah, apa boleh buat. Kemudian orang tuanya memohon kepada wali kelasnya, "Bu, untuk yang ketiga kalinya nanti, beri saya kesempatan untuk membimbing anak saya ini lagi. Kiranya anak saya ini dapat berubah dan bisa mengikuti mata pelajaran apa yang diberikan oleh guru-gurunya." Nah, saudaraku, ketika papanya ini mendengar 3 kali peringatan daripada gurunya, saudara, papanya bilang sama anaknya, "Nak, kan kamu sudah dengar apa yang dikatakan oleh gurumu tadi, bahwa sebenarnya kamu nggak sanggup untuk mengikuti mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Bagaimana kalau kamu kita pindahkan saja ke sekolah yang lebih kualitasnya lebih rendah, agar kamu bisa mengikuti mata pelajaran ataupun apa yang diajarkan oleh guru-gurunya." Nah, saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Ketika papanya menceritakan seperti ini, saudara, itu anaknya menangis, ngambek, bahkan
jadi diam, saudaraku. Nah, papanya ini kasihan, waduh, ini gimana ini gitu ya. Satu sisi anaknya ini semangat, kepingin belajar, kepingin selesai sekolahnya itu di sekolah favorit tadi, tetapi dia sudah berjuang dan dia nggak bisa bersaing, saudaraku, nggak bisa bersaing dengan murid-murid yang lain. Lalu papanya nggak kehabisan akal. Nah, perhatikan di sini ceritanya, saudara. Papanya tidak kehabisan akal. Lalu papanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan agar anakku ini bisa berubah menjadi pintar dan sanggup mengikuti mata pelajaran yang ada di sekolahnya? Nah, ketika papanya ini berdoa, saudara, Roh Kudus ingatkan dia. Roh Kudus ingatkan dia, dan Roh Kudus mengatakan demikian, saudaraku. Ajak anakmu setiap malam, perhatikan baik-baik, ajak anakmu setiap malam untuk membaca kitab Amsal. Haleluya, kitab Amsal. Nanti engkau akan melihat keajaiban itu terjadi di dalam hidupnya. Nah, papanya mendengar pesan Tuhan, sekali lagi saudaraku, ya, sehubungan dengan Hosea pasal yang keempat ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Nah, ternyata saudara, ketika Roh Kudus berbicara, haleluya, papanya ini meresponi, saudara. Dia luaskan firman Tuhan itu memimpin hidupnya. Ketika Roh Kudus berkata, ajak anakmu untuk membaca kitab Amsal setiap malam. Ya, 2 pasal saja setiap malam. Haleluya. Lalu papanya ini memanggil anaknya dan dia ceritakan, nak, papa percaya kamu pasti akan bisa mengikuti mata pelajaranmu di sekolah. Kamu masih mau sekolah di sana kan? Masih, Pak. Masih, pokoknya aku tidak mau keluar dari sekolah di sana. Nah, saudara lihat, papanya bilang, kamu harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan akan memampukan kamu untuk bisa mengikuti mata pelajaran di sana. Bagaimana caranya, Pak? Kata anaknya, saudaraku. Papanya bilang, kita harus sepakat dulu. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Mau nggak? Mau, Pak, mau. Pokoknya saya janji, saya sepakat. Tuhan bilang begini, kamu, dia bilang sama anaknya, kamu dan papa harus baca kitab Amsal setiap malam 2 pasal. Mau nggak? Mau, Pak. Haleluya. Coba saudara lihat, ketika firman Tuhan itu memimpin mereka, saudaraku. Mereka mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Saudaraku, lihat, ketika anak ini mulai membaca kitab Amsal setiap malam bersama dengan papanya, 2 pasal. Haleluya. Setiap malam dia baca kitab Amsal. Sebelum tidur dia baca kitab Amsal. Terus seperti itu, saudaraku. Bahkan kalau sudah habis pun dia ulang lagi. Apa yang terjadi, saudara? Ketika anak ini sudah diajak membaca kitab Amsal setiap malam, haleluya, keajaiban terjadi, saudaraku. Setiap hari ketika dia belajar di sekolah, tiba-tiba, saudaraku, ya, daya ingat, memori yang mampet dan kemampuan yang lemah untuk berkonsentrasi, gara-gara dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada papanya dan dia mau membaca kitab Amsal setiap malam, saudaraku. Ketika dia setiap kali sekolah, semua apa yang dikatakan oleh gurunya itu tiba-tiba terbuka, saudaraku. Dia ingat. Bahkan apa yang dibacanya kitab Amsal setiap hari, setiap malam itu, saudaraku, itu nggak pernah terlupakan di dalam pikirannya. Nah, ketika firman Tuhan mulai diluaskan di dalam hidup anak ini, saudaraku, maka semua berkat-berkat itu mengikuti, saudaraku. Keajaiban-keajaiban itu terus terjadi di dalam hidupnya. Setiap hari dia ketika dia di sekolah, saudaraku, gurunya sampai heran, loh, kok anak ini tiba-tiba berubah? Kok anak ini tiba-tiba kok sekarang jadi bisa mengikuti mata pelajaran saya? Gurunya tambah senang, saudaraku. Setiap hari semua mata pelajaran, anak ini jadi bisa mengikutinya. Bahkan, saudaraku, ketika gurunya mencoba ada ulangan, saudaraku,
Anak ini menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tadinya dia ranking terakhir, itu perlahan-lahan naik rankingnya, saudaraku. Haleluya. Tadinya mungkin kalau jumlah muridnya itu ada 35 orang satu kelas, saudaraku. Dulunya dia selalu ranking 35, itu beranjak naik, saudaraku. Sekarang ranking ke 30. Kemudian minggu depannya lagi dicoba sama gurunya, itu ranking 25. Terus seperti itu, saudaraku. Sampai gurunya terheran-heran, ada apa yang terjadi di dalam anak ini. Dan anak ini tidak pernah mau berhenti baca kitab Amsal, saudaraku. Setiap kali dia baca kitab Amsal, selalu Roh Kudus bekerja di dalam pikirannya. Semua yang mampet itu dibuka. Semua yang tersumbat di dalam otaknya dibuka. Semua memori-memori yang tidak berfungsi itu dibuka, saudaraku. Haleluya. Sampai satu kali, saudaraku, gurunya panggil papanya. Dia bilang, "Pak, keajaiban terjadi." Papanya kira gurunya memanggil papanya ini dapat peringatan terakhir untuk anaknya dikeluarkan, saudaraku. Apa yang terjadi? Gurunya memberikan selamat kepada papanya. "Selamat, Pak." Haleluya. "Kami melihat kemajuan, kecerdasan anak Bapak luar biasa. Bahkan kami menguji ulang. Kami memberikan ulangan kepada murid-murid dan anak Bapak selalu rankingnya selalu terus akan naik dan naik, saudaraku." Haleluya. Itu papanya menangis di ruang gurunya, saudaraku. Haleluya. Papanya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata dengan cara ini keajaiban terjadi bagi anaknya. Dan satu hal yang lebih dahsyat, saudara, ketika ujian semester kenaikan kelas, gurunya nggak tanggung-tanggung, saudaraku, mengumumkan ke semua kelas bahwa anak ini yang tadinya ranking paling rendah, yang sudah akan di DO, yang akan dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu mengikuti mata pelajaran, ternyata ketika ujian kenaikan kelas, anak ini menjadi juara 1, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, bahwa semua firman Tuhan yang ada di Alkitab ini sebenarnya hidup, saudaraku. Hidup. Haleluya. Dia berkuasa. Ketika kita mau menghidupinya, maka keajaiban akan terus terjadi, saudaraku. Keajaiban akan terus muncul di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi saya ulangi, saudaraku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau anak ini bisa berubah dan mendapatkan keajaiban dari kebodohannya, dari kelemahan kecerdasannya, saudaraku. Ketika kitab Amsal dia baca dan dia hidupi, apa yang terjadi, saudaraku? Kitab Amsal itu memimpin, menuntun memori pikirannya sehingga bisa mengikuti mata pelajaran semuanya. Saya nggak tahu saudara-saudaraku ini punya masalah apa semuanya. Mungkinkah saudara sedang sakit hari ini? Haleluya. Mungkin saudara sedang mengalami kegagalan hari ini. Saya mau pastikan bahwa ada firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup memimpin saudara keluar dari masalahmu. Haleluya. Coba mari sama-sama kita baca firman Tuhan, saudara. Haleluya. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Haleluya. Yes, Lord. Ya. Keluaran 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya,
maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, haleluya, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ketika saudara sedang sakit malam hari ini, izinkan firman Tuhan itu merema di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Penyakit apapun yang ada di dalam tubuhmu, ketika engkau memegang kebenaran firman Tuhan dan saudara membiarkan dia hidup di dalam tubuhmu, katakan kepada tubuhmu bahwa aku pasti sembuh. Sebab firman Tuhan berkata di Keluaran 15 ayat 26 yang terakhir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan, Tuhan Allahku sudah menyembuhkan aku. Tuhan Allahku sudah menjamah aku. Tuhan Allahku sudah memberikan mujizat kepada aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara sedang sakit, biarkan firman Tuhan itu yang berkuasa atas hidupmu. Saya percaya sakit penyakit itu akan keluar dari dalam tubuhmu. Haleluya. Kegagalan-kegagalan apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, katakan ke dalam hidupmu, aku tidak gagal, sebab Tuhan menjadikan aku orang yang berhasil, sebab firman Tuhan yang akan memimpinku. Katakan seperti itu, saudaraku. Biarkan firman Tuhan yang memimpin dan menjadi rema di dalam hidupmu. Haleluya. Saya percaya mujizat itu pasti akan terjadi ketika kita tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Sebab Yesus sudah mati di kayu salib dan kutuk-kutuk sakit penyakit kulah yang dipakukan. Terus katakan seperti itu, saudaraku. Terus katakan seperti itu. Haleluya. Dan pada akhirnya semua yang disebut tadi, binasa, kegagalan, kemalangan, kesialan, itu semuanya akan terlepas dari dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Sekali lagi saya akan baca ulang di Hosea pasal 4 ayat 6 tadi, saudaraku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sekali lagi. Semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini itu adalah Allah sendiri. Ya. Dia berkuasa dalam segala hal. Jadi ketika kita memegang firman itu dan kita biarkan dia hidup, saudaraku, maka kita akan mengalami keajaiban demi keajaiban setiap waktu. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita baca sekali lagi, saudaraku. Ya. Roma 1 ayat 16. Ini dia, saudaraku, ya. Roma 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, ya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah, ini dia, saudaraku. Ya, orang yang mengenal Allah, orang yang percaya dengan Tuhan, orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, haleluya, dia tidak akan pernah ragu, saudaraku. Banyak orang-orang pergi ke gereja, dengar khotbah, tapi ketika sedang menghadapi persoalan, saudaraku, itu semua khotbah, semua firman Tuhan itu hilang semua, saudara. Karena apa? Karena mencoba untuk menghadapi setiap persoalan dengan kemampuan manusia sendiri. Nah, malam hari ini, saudaraku, sekali lagi, ya, ketika firman Tuhan saudara dengarkan, mulai malam hari ini, biarkan firman Tuhan itu ada di depan saudara. Biarkan firman Tuhan itu menjadi tameng buat kehidupan saudara. Haleluya. Sebab aku mempunyai, ayat 16, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
keyakinan yang kokoh, tidak tergoyahkan, saudaraku. Apapun alasannya, apapun masalahnya, tetap firman Tuhan yang sudah saudara dengar itu harus lebih utama dari semuanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Wow, luar biasa sekali, saudaraku. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan orang-orang yang menerima Yesus sampai hari ini. Berapa kuat, saudaraku, kita benar-benar yakin kepada firman Tuhan, kepada apapun yang saudara sudah pernah baca. Biarkan dia yang menjadi benteng hidup kita, saudaraku. Saya percaya semua apapun persoalan yang saudara hadapi dan saya hadapi, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Allah ini sendiri. Seberapa besar masalahmu, saudaraku, jika dibanding dengan besarnya kuasa Tuhan, tidak ada apa-apanya, saudaraku. Haleluya. Mari sama-sama kita menang malam hari ini, saudara. Ya, kita mengenal Allah lewat kebenaran firman-Nya. Jangan pernah ragu, jangan pernah kita berpaling dari Injil dan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sudah dengarkan, saudara, yakinkan, saudara, yakini sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu tidak pernah mengecewakan siapapun yang menghidupinya. Sekali lagi, firman Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang menghidupinya. Kalau Raja Daud sudah berkata merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu benar, saudaraku. Haleluya. Malam hari ini, ya, inilah nasihat firman Tuhan yang ingin memberkati kita, saudara. Haleluya. Biarkan firman Tuhan itu hidup. Biarkan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya percaya semua persoalan masalah yang saudara hadapi hari ini, ya, itu semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, apakah saudara sakit malam hari ini? Katakan kepada dirimu, kepada tubuhmu, aku pasti sembuh. Sebab Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Baca ayatnya, saudaraku. Baca ayatnya. Saya percaya firman Tuhan itu akan membentengi saudara. Kalau anak kecil tadi Tuhan suruh hanya membaca kitab Amsal, itu sanggup merubah dan membuka semua memori-memori otaknya, saudara, sehingga dia menjadi juara. Apalagi kita ini, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Yuk, coba kita baca satu ayat lagi, Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5, ya. Ya, ini firman Tuhan untuk kesembuhan saudara, ya. Haleluya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang terakhir, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pegang ini, saudaraku. Pegang ini. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus semua penyakitku sudah dihancurkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sehat. Oleh bilur-bilur Yesus segala kutuk sakit penyakit dihancurkan. Haleluya. Perkatakan itu, saudaraku. Haleluya. Perkatakan itu. Sampai seluruh organ-organ tubuh kita ini, semuanya itu hidup karena kebenaran firman Tuhan. Separah apapun sakit penyakitmu, Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah jawabannya, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini
Saya sudah sampaikan pesan Tuhan buat kita semuanya, ya, kiranya kita adalah orang-orang yang mengenal siapa Allah kita. Sekali lagi, ya, deklarasikan saudara bahwa buku satu-satunya buku keajaiban yang ada di dalam dunia ini adalah Alkitab, saudaraku. Kitab-kitab di dalam dunia ini banyak, tapi cuma satu yang mengandung keajaiban, Alkitab. Sebab di dalamnya adalah kekuatan Allah, dan firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Jadi biarkan firman Tuhan ini hidup di dalam kita, saudaraku. Maka setiap orang yang masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ini wajib mengalami keajaiban. Haleluya.